Oke, ketemu lagi. Kali ini gue akan coba membahas tentang bagaimana cara membuat display 7 segment tidak menggunakan microcontroller. Jadi menggunakan IC CMOS. IC CMOS yang gue pakai adalah CD4026. CD4026 itu IC untuk display 7 segment counter increase. Jadi counter untuk nambah ya. Nambah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Ini bagan dari 7 segment. Yang gue pakai sekarang adalah common cathode. Common anode. Yang akan 7 segment yang gue pakai sekarang adalah common anode. Nah, seperti ini sebenarnya basicnya hanya sebuah lampu yang dirangkai menjadi sebuah angka. Kemudian ini adalah IC-nya CD4026. Harganya sekitar 6 ribuan sampai 7 ribu. Kemudian ini pin out-nya. Ya, dia 16 pin. Ini pin out lebih jelasnya. Dan ini kita mulai sekarang. Sebenarnya ini spare part yang gue pakai adalah spare part yang bekas. Gue pakai ulang, gue daur ulang supaya bisa bermanfaat. Dan ini yang akan gue buat adalah display counter ya. Display counter 2 digit. Dia menghitung bertambah dari angka 00 sampai 99. Spare partnya cuma 3. Ada ada transistor, 7 segment, dan resistor. Dan satu lagi ini ya, si IC-nya sendiri. Ini. Karena 7 segmentnya 2 digit, maka IC-nya pun 2 digit. Ya, ini kakinya itu ada 7. Sebenarnya ada 8. Dia satunya itu dipotong dari sananya, dari pabriknya langsung. Jadi biar ketahuan itu sebagai commonnya, pin common. Oke, seperti yang gue bilang dari awal. Ya, 7 segment display yang gue pakai adalah berjenis common anode. Jadi yang sebagai common adalah diberikan tegangan positif. Kita coba dulu ya, dia masih normal apa tidak. Ya, bisa dilihat nyala ya. Jadi pin yang sebagai common itu positif, diberi tegangan positif. Yang kaki lainnya diberi tegangan negatif. Seperti itu. Oke. Kita pasang dulu sini satu-satu. Untuk pemasangannya bebas ya, mau gimana. Di sini kebetulan gue pakai ini aja biar cepet. Pakai PCB bolong. Jadi nggak buat rangkaian, nggak buat desain PCB karena akan makan waktu. Oke, mungkin di lain waktu gue buatin kalau ada yang request ya.
Ya mungkin ada yang bertanya, kenapa butuh transistor? Nah itu karena seven display yang gue pakai adalah common anode. Jadi kaki commonnya itu dihubungkan ke positif, berarti pin yang lain dihubungkan ke negatif. Yang jadi masalah adalah IC-nya itu outputnya positif. Jadi tidak akan nyala ya, karena negatif butuhnya voltase negatif dikasih positif, maka tidak akan menyala. Oleh karena itu disiasati dengan transistor. Transistornya yang NPN, karena NPN triggernya itu dari base itu positif dan outputnya itu negatif. Jadi itu ya gunanya si transistor tadi, untuk menyiasati kalau seven displaynya itu nemunya hanya yang common anode. Nah yang CD4026 itu cocoknya untuk yang common cathode. Kalau common cathode seven displaynya, maka tidak butuh si transistor, langsungin aja. Nah itu juga tergantung voltase yang dipakai ya. Kalau voltasenya di atas 5 volt, maka harus digunakan resistor sebelum ke si seven display. Seperti itu ya guys ya. Oke, setelah itu gue pasang si transistor untuk output negatif. NPN triggernya itu di kaki base positif, kaki emitor ke negatif, kaki kolektor ke 7 segmen. Jadi triggernya itu dari base, pasti dari base ya kalau trigger. Kemudian kaki emitor sebagai input si negatif, kolektor sebagai output si negatif. Kita percepat lagi. Untuk trigger itu ditahan dengan resistor 3K3. Kebetulan gue pakainya 3 kilo 3 ohm. 3,3 kilo ohm atau 3300 ohm. Disingkat 3K3. Untuk output dari kolektor menuju ke 7 display ditahan menggunakan resistor 470 ohm karena inputannya menggunakan voltase 12 volt. Jadi kalau langsung diumpankan ke 7 display bisa rusak nanti itunya LED-nya. Jadi ditahan 470 ohm. Oke. Sekarang proses penyolderan semua part. Perkabelannya juga nanti kelihatannya berantakan ya, karena memang kalau pakai PCB bolong ini kan manual, narik jalurnya pakai kabel, jadi pasti kelihatan berantakan. Kalau nggak mau berantakan, nanti dibuatkan desain PCB ya kalau ingin bagus. Nanti kalau banyak yang request nanti gue buatin deh.
Pengerjaannya emang butuh kesabaran banget ya karena full manual. Dari masang spare partnya sampai membuat jalur, semuanya full manual. Jadi makan waktu. Tapi ini buat latihan oke banget ya. Buat latihan nyolder, buat latihan logika untuk menarik jalur gitu. Ini buat pemula bagus banget untuk latihan logika seperti itu. Nah, ini semua spare part ada di daerah gua di Cirebon. Oke. Ya, yang sabar ya. Harus telaten karena kalau salah jalur bisa konslet, bisa rusak, atau bisa nggak nyala, atau malah meledak. Bisa aja ya kalau konsletnya parah gitu. Ya, ini sekarang udah jadi. Nah, kita lihat seperti ini. Rangkaian di belakangnya, nah ini yang gue bilang berantakan tadi. Karena jalurnya manual ya, dibuat pakai kabel. Kita coba nyalain dulu. Kita coba nyalain. Nah, seperti ini. Tombol itu ada tombol 2 ya. Kalau yang tombol atas untuk menambahkan angkanya, yang bawah itu reset kembali ke 00. Nah, seperti ini. Mudah banget kan? Mudah banget lah. Ini bisa dikembangkan nanti untuk membuat scoreboard, jadi papan skor, atau mungkin lebih dikembangkan lagi untuk timing gitu. Entah itu berapa digit, 2 digit atau 4 digit atau 6 digit mungkin bisa dikembangkan ke situ nantinya. Nah, ini rangkaiannya yang udah gue buat. Rangkaiannya seperti ini. Semoga bisa dipahami atau mau dicoba oleh teman-teman barangkali. Mungkin gitu aja. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Thank you. Bye-bye.